Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Saya mengajak kita, mari kita sebelum mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Lewat siaran Klavos saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami, rindu untuk mendengarkan Tuhan Kau berbicara bagi kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah rindu, haus dan lapar untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami semua. Amin. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil bagi kita semua di dalam Mazmur pada pasalnya yang ke-103, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang berkemenangan, kalau engkau mau menjadi orang Kristen yang mampu bertahan di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, belajarlah untuk membangun suatu sistem kepercayaanmu kepada Tuhan dengan mengingat, melihat akan karya-karya Kristus yang telah Ia lakukan di dalam perjalanan kehidupannya selama Ia hidup di bumi. Saya percaya kalau saudara sebagai orang Kristen, saudara terus mampu untuk mengingat apa yang telah dilakukan Kristus di dalam hidupmu, maka engkau akan berkemenangan. Banyak orang Kristen lemah dalam perjalanan hidupnya. Karena apa? Dia tidak mampu untuk melihat dan mengingat apa yang sudah dikerjakan Kristus di dalam kehidupannya. Makanya tidak heran sekalipun dia aktif di dalam pelayanan, dia melakukan banyak kesibukan dalam pelayanannya, mungkin saja dia seorang pendoa, tetapi apa yang dia lakukan itu tidak mampu membuat dia bisa bertahan kuat di tengah-tengah tantangan situasi yang ada. Apalagi kita sekarang ada di dalam masa-masa kesulitan. Masa-masa kesulitan yang sementara kita alami di tengah-tengah pandemi COVID ini membuat tidak sedikit orang Kristen hidupnya ada di dalam keterpurukan. Nah, oleh karena itu kalau saudara mau di tengah-tengah lembah kekelaman ini kita ada mampu berjalan melihat gada dan tongkat Tuhan. Mari kita belajar untuk melihat dan mengingat akan karya-karya Kristus yang telah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu belajar seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dikatakan pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pertanyaannya, mengapa pemazmur mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya? Pemazmur berkata demikian, dia mengajak jiwanya karena pemazmur sadar bahwa jiwanya yang terkadang membuat dia bisa hidup lemah di tengah-tengah perjalanan percayanya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu belajar seperti apa yang dikatakan pemazmur, saya teringat akan satu ayat firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini mau mengatakan manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Sekali lagi, manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Itu berarti manusia bukan makhluk tubuh, karena tubuh ini mati besok masuk ke dalam tanah karena dia berasal dari tanah. Rohnya berasal dari Allah, dia akan kembali kepada Allah. Jiwanya akan pergi, ketika rohnya itu pergi, jiwanya akan pergi. Nah, oleh karena itu, karena manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Ketika manusia percaya kepada Yesus, rohnya itu sudah menjadi baru. Tetapi sayangnya jiwanya tidak
menjadi baru. Rohnya sudah menjadi roh Kristus ketika dia percaya Yesus, tapi jiwanya itu tetap masih produk Adam pertama. Nah, itu yang membuat sehingga banyak orang Kristen sekalipun dia percaya Yesus, tapi dia masih bisa melakukan dosa. Dia percaya Yesus, tetap dia katakan dia percaya Yesus, tapi dia masih bisa hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Banyak orang Kristen rohnya baru dan dia katakan dia orang yang percaya kepada Yesus, tapi sayang jiwanya terkadang lemah karena masih produk Adam pertama. Makanya kekristenan seseorang itu tidak akan pernah menjadi kuat karena rohnya belum ditransformasi. Nah, oleh karena itu kalau pemazmur dia mengajak rohnya untuk bersyukur kepada Tuhan, dia mau supaya rohnya ini harus bisa untuk melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan, mengingat karya-karya Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya ketika saudara percaya Yesus, rohmu sudah menjadi baru. Tapi ingat, jiwamu belumlah menjadi baru. Apa yang membuat sehingga engkau mampu bersyukur kepada Tuhan? Transformasi jiwamu, supaya jiwamu mampu mengucap syukur seperti rohmu yang sudah menjadi baru. Dengan cara saudara, kalau kita baca di dalam kita baca dalam Yakobus pasalnya yang kedua, yang pertama ayatnya yang ke-21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus mau katakan lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini bahwa yang bisa menyelamatkan jiwa kita hanyalah firman Tuhan. Oleh karena itu saudara harus menjadi orang Kristen yang suka terus untuk mendengarkan firman, melakukan, mendengar, melakukan. Maka jiwamu akan mengalami transformasi. Ingat, jiwa kita tidak bisa lahir baru. Yang bisa lahir baru hanya roh kita. Jiwa kita perlu ditransformasi. Dengan apa? Dengan firman yang tertanam di dalam hati kita, dalam roh kita. Firman itulah yang akan mentransformasikan jiwa kita sehingga jiwa kita bisa sesuai dengan roh kita yang baru. Makanya kalau saudara dengar firman, engkau aminkan apa kata firman itu, maka rohmu akan mampu berkata benar, dan dia akan membawamu juga untuk hidup sesuai dengan apa yang kau katakan itu. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita belajar untuk mentransformasi jiwa kita supaya kita terus mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena ingat, iblis bergerak dalam kehidupan seseorang, bekerja dalam kehidupan seseorang, bukan dari rohnya, tapi dari jiwanya. Pikiran manusia adalah medan pertempuran terbesar manusia. Karena rohnya bisa berkata ya, tapi pikirannya bisa berkata tidak. Nah, oleh karena itu saudara, supaya kita mampu jadi orang Kristen yang hidup bersyukur kepada Tuhan, yang mampu untuk berkata benar untuk Tuhan, yang mampu hidup kuat di tengah-tengah tantangan dan situasi yang kita alami, belajarlah untuk mentransformasi roh kita yang disebut dengan jiwa kita, supaya kita akan mampu berkemenangan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara orang Kristen yang mau untuk terus dibangun hidupmu di dalam Tuhan, yang mau untuk mengalami kemenangan, yang mau hidupmu ditransformasi oleh Tuhan, belajarlah untuk terus mendengarkan apa kata firman Tuhan, supaya di tengah-tengah perjalanan hidup saudara, saudara akan mengalami kekuatan demi kekuatan, karena engkau mampu melihat karya-karya Tuhan di dalam perjalanan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa. Kami berterima kasih kepadamu karena firman-Mu boleh mengajak kami, mengingatkan kami kalau roh kami sudah baru, tapi jiwa kami, pikiran kami belum menjadi baru. Kami rindu Bapa, pikiran kami terus ditransformasi oleh firman. Oleh karena itu berilah kami tanah hati yang subur, hati kami menjadi tanah hati yang subur, agar setiap benih firman yang kami terima itu akan masuk dan tertanam di dalam roh kami dan akan menyelamatkan jiwa kami yang adalah pikiran kami, sehingga
roh kami yang baru akan memampukan pikiran kami juga menjadi baru, dan kami akan hidup berkemenangan di dalam perjalanan kekristenan kami, dan kami akan mampu hidup untuk mengucap syukur lewat apa yang telah Tuhan Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau bukan Allah yang belum bekerja dalam hidup kami, tapi apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi keperluan kami, apa yang kami inginkan, semua telah dikerjakan Tuhan melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami menangkap firman, melakukannya di sepanjang perjalanan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.